Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz pernah menyampaikan, jangan menuhankan sebab akibat. Mohon penjelasannya dikaitkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Abu Muhammad di Karawang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua tahu bahwa sebab dan akibat itu merupakan hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Lalu kita bertanya, setelah Allah menetapkan hukum tersebut, apakah berarti Allah tunduk di bawah hukum tersebut? Apa hukum tersebut tetap tunduk di bawah kendali Allah? Hukum di bawah kendali. Kalau orang beranggapan sebab dan akibat bersifat mutlak, berarti apa? Allah Subhanahu wa ta'ala terikat oleh hukum-hukum yang dibuat. Contohnya, api panas membakar. Panas membakar. Itu merupakan hukum yang ditetapkan Allah. Tapi dengan apa? Dengan ketulusan Ibrahim dan pengorbanannya dan doanya ketika dilemparkan ke dalam api. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, berubahlah engkau dari panas menjadi sejuk, dari ancaman yang mengancam Ibrahim membawa keselamatan yang melindungi dirinya. Bagaimana hukum di sini berubah? Berubah dengan doa. Oleh karena itu Allah jadikan doa itu sebagai senjata orang yang beriman. Karena Allah menetapkan segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kesempurnaan. Seringkali manusia ini apa? Akibat pelanggarannya terkena akibat buruk dari perbuatannya. Contohnya, Nabi Allah Yunus ketika dia tenggelam di lautan, ditelan oleh ikan. Kalau berdasarkan hukum sebab, kira-kira harus binasa tidak? Binasa kan? Tapi dengan doa, fanada fid dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah selamatkan dirinya. Padahal seharusnya kalau kembali kepada sebab, tunduk kepadanya, Yunus tidak akan selamat. Betul. Artinya, di tengah-tengah pelanggaran kita, penyimpangan kita, terpuruknya kita ke dalam akibat buruk perbuatan kita, ada taubat, ada istighfar, ada doa yang bisa membebaskan kita dari apa? Efek-efek samping pelanggaran yang kita lakukan. Nabi Zakaria sudah lanjut usia, istrinya juga tua renta dan mandul. Berdasarkan perhitungan manusia tidak mungkin, karena sudah nggak ada lagi sperma, nggak ada lagi ovum yang bagaimana mungkin? Betul nggak? Tapi dia berdoa pada Allah, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Allah perbaiki istrinya hingga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung. Begitu juga Sarah. Dia mengatakan ajuzun aqim. Bagaimana saya nenek-nenek yang sudah tua mandul bisa punya anak? Di hari tua Allah berikan dia anak. Betul tidak? Nabi Ibrahim mendapatkan anak di hari tua, bagaimana perasaannya? Yang pertama didapatkan adalah Ismail. Betul tidak? Didapatkan anak di hari tua. Tahu-tahu Allah uji lagi, perintahkan untuk meninggalkan anak di padang yang tak bertuan. Setelah itu diperintahkan untuk menyembelih. Ini ujian dari Allah untuk menguji ketulusan kita. Jadi kalau bicara mengenai hukum sebab dan akibat, hukum sebab itu bukan di atas Allah, tapi di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita terjebak, terperangkap dalam akibat buruk dosa yang kita lakukan dan penyimpangan, Allah bilang, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Berarti doa dapat mengubah apa? Dapat mengubah sebab akibat. Hukum-hukum, ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala. Karena begitu seorang bertobat yang tadinya dikelilingi oleh perbuatan buruknya, tahu-tahu apa? Akibat-akibat buruk tersebut langsung melapang. Hamba tersebut diselamatkan oleh Allah dengan doa dan taubat kembalinya pada Allah. Berarti ini menggambarkan rahmat Allah yang tak terhingga. Kalau seandainya hukum sebab dan akibat itu pasti, kita semua pasti binasa. Betul tidak? Betul. Pasti kita akan binasa. Tapi dengan rahmat Allah, manusia melakukan kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tidak benar, kemudian mereka bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala buka pintu rahmatnya. Oleh karena itu kesempitan hidup
penderitaan bencana datang akibat dari dosa manusia. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk kota beriman bertakwa, kami akan buka bagi mereka apa? Keberkahan kami dari langit dan bumi. Nah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan, di lautan, sekarang di udara karena tangan manusia. Ma asaba bi musibatin Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kalau bukan karena rahmat Allah, akibat dosa manusia ini bisa membinasakan mereka semua. Jadi perubahan ini justru rahmat dari Allah untuk menyelamatkan kita, bukan untuk membuat kita apa? Justru menderita dan merana. Dan banyak contoh-contoh dalam hidup. Contohnya Nabi Allah Ayub. Bagaimana dengan penyakitnya? Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Bagaimanapun lemahnya kita, Allah kuasa untuk menolong kita. Walaupun tanpa sebab. Sayyidah Hajar tinggal di Mekah, di bukit batu tidak terdapat air. Kalau menurut perhitungan akal seharusnya apa? Mati. Betul enggak? Tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala pancarkan Zam-Zam. Allah datangkan orang berduyun-duyun ke daerah yang paling gersang di muka bumi. Nabi Ibrahim tidak putus asa ketika meninggalkan istrinya atas perintah Allah. Dan Sayyidah Hajar juga ketika suaminya akan pergi bertanya, kenapa? Apa Allah yang memerintahkan kamu? Naam, Allah yang perintahkan saya. Kalau gitu Allah tidak akan sia-siakan kita. Jadi jangan harapan kita pada sebab, pada modal yang di tangan kita. Berharap pada Allah kemudian kita berusaha. Tapi sebab akibat penting kita pahami. Hukum ini harus kita ikuti. Tapi jangan kita sembah. Betul. Jangan kita Tuhan sebab, karena Tuhan kita adalah Allah. Sebab ikut Allah. Kalau kita mengikuti keridhaan Allah, sebabnya akan dimudahkan. Marhaba. Itu yang paling penting.